Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Kalau kita bicara atau ngomongin acian dinding, dulu sebelum tahun 70-an, semua bangunan di Indonesia itu menggunakan acian gamping. Dan hasilnya sampai sekarang itu sudah lebih 50 tahun, bahkan ada yang sampai 200 tahun itu masih bagus. Sayangnya, dikarenakan alasan biaya dan keinginan untuk bangunannya ini biar lebih cepat selesai, saat ini banyak orang berubah ke acian semen biasa. Dan hasilnya tidak ada bangunan yang menggunakan acian semen biasa dapat bertahan sampai 20 tahun tanpa retak dan lepas. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang hanya menggunakan semen saja untuk acian. Semen ini akan bereaksi sempurna apabila dicampur dengan kapur, pasir, atau agregat batu. Sekarang banyak nih tukang mencampurkan kapur halus atau mil untuk aciannya. Hal itu lebih baik daripada hanya menggunakan semen saja. Akan tetapi masih ada risiko susut, retak, dan sulit diaplikasikan. Lalu 5 tahun terakhir ini banyak sekali produk acian mortar yang muncul dengan menawarkan daya ikat yang lebih baik pada plesteran. Fleksibel, mempunyai karakteristik seperti acian gamping yang merupakan campuran dari semen putih, kapur putih, dan spesial aditif. Lalu, bagaimana perbandingan dari segi biaya? Ya, yang kalau kita lihat harga di toko bangunan semen biasa itu harga sekitar 55.000 per sak untuk yang 40 kilo. Sedangkan acian mortar ini harga bisa mencapai 100.000 sampai dengan 150.000 per sak untuk yang 40 kilo. Bagi kaum mendang-mending, baiknya kita compare saja sama-sama mana yang lebih murah dan efisien antara acian semen vs acian semen plus mil vs acian mortar, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan perbandingan biaya acian semen vs acian semen plus mil vs acian mortar. Nah, kita akan bahas dulu untuk acian semen. Untuk sementara yang lainnya saya hidden dulu biar Windows-nya ini tampil lebih gede. Nah, seperti ini biar lebih jelas ya. Nah, untuk acian semen ya, untuk pekerjaan dinding acian kita membutuhkan 1 meter persegi itu kita membutuhkan 3,25 kilo semen ya. Nah, dengan harga semen ini saya asumsikan harga per sak untuk yang 40 kilo itu adalah 55.000, maka didapat per kilonya adalah 1.375 rupiah. Kemudian kalau untuk upah ya kan pasti tahu yang tukang bangunan upah untuk ngaci per meter persegi itu adalah 35.000. Nah, jadi total ini 39.400-an, hampir 39.500 ya. Nah, sekarang untuk di finishingnya, pengecatan ya kan. Nah, kalau kita bicara pengecatan dinding acian semen biasa, mau nggak mau kita harus plamir, terutama untuk dinding yang bagian dalam ya kan. Nah, plamir sendiri kita membutuhkan 0,1 kilo per meter persegi, dengan harga plamir per kilo ini adalah 27.000 ya kan. Kemudian untuk setelah plamir kita harus menggunakan cat dasar. Nah, cat dasarnya di sini kita juga butuh 0,1 kilo per meter persegi. Dan untuk harga cat dasarnya ini saya menggunakan cat dasar Katilak dengan harga per 5 kilonya itu 115.000 ya. Jadi saya bagi 5 maka dapatnya 23.000 per kilo. Kemudian setelah dicat dasar kita akan melakukan pengecatan lagi nih, finishing catnya minimal 2 lapis ya kan. Nah, di sini per meter persegi kita membutuhkan 0,25 kilo cat ya untuk 2 kali lapis. Nah, saya menggunakan Katilak untuk yang interior untuk harga catnya
itu 145.000 per 5 kilo ya. Per galon yang 5 kilo itu 145.000. Dibagi 5 berarti mendapatkan 29.000 per kilonya. Nah, lalu untuk upahnya sendiri untuk pengecatan ini adalah 10.000 per meter persegi. Nah, jadi totalnya ini adalah Rp22.540. Ya kan? Benar? Nah, secara total dari acian yang semen biasa plus pengecatan, pelamir, cat dasar sampai finishing cat 2 kali lapis itu adalah 62 ribuan. Oke. Nah, sekarang kita bahas masalah kekurangan dan kelebihannya, terutama di warna dulu nih. Kalau untuk acian semen biasa, warnanya pasti abu-abu gelap. Ya kan? Kelebihannya ya kan, kalau kita menggunakan semen biasa untuk acian ya, semen ini banyak tersedia di toko bangunan pasti ya kan. Kalian mau pilih semen apa aja pasti banyak di toko bangunan dan harganya relatif terjangkau ya kan, dan mudah diaplikasikan ya. Rata-rata di mana-mana tukang ya pasti tahu lah, ngaci ya pakai semen biasa sudah tahu kerjanya seperti apa ya kan. Kekurangannya kalau kita pakai semen biasa untuk ngaci ya, acian semen ini butuh banyak air ya. Jadi kalau kalian mau ngaci ya, dinding plesteran kalian itu harus disiram terlebih dahulu 2 sampai 3 kali bahkan ya kan, apalagi pas lagi panas-panasnya ya kan kalian mau ngaci. Jadi ini butuh air yang banyak ya kan. Kemudian yang kedua, mudah retak. Nah, jadi kalau dinding acian ini, kalau kalian bangunannya itu geser atau terjadi gempa lah sedikit gitu, pasti dinding kalian itu akan retak. Yang pasti retak rambut itu udah pasti. Ya memang nantinya akan makanya setelah karena dia ada retak rambut ini, makanya dindingnya ini perlu namanya dipelamir. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, lama waktu pengeringannya. Jadi kalau ngaci ini kalian pakai semen biasa ini keringnya lama ya kan. Kadang-kadang kalian sudah laburin dinding pakai acian itu, kalian mau ngegosok aja itu masih nunggu loh. Kalian mau ngegosok, ngehalusin, jadiin acian itu masih nunggu ya kan. Nah, terus terlalu kaku dan kurang fleksibel ya untuk acian yang pakai semen biasa. Dan untuk kelebihan yang kelima ya, banyak terlihat sambungan. Jadi kalau kalian ngaci semen pakai semen biasa ini, misalkan kalian hari ini ngaci dinding ini belum selesai nih satu bidang ya kan, besok kalian sambung lagi nih, lanjutkan. Jadi bekas sambungannya itu kelihatan sekali ya kan, mana yang acian lama, mana acian baru, itu dinding sambungannya itu pasti akan terlihat ya kan. Nah, itu kekurangannya. Lalu untuk acian semen ini mempunyai kadar alkali tinggi. Nah, jadi kalau kadar alkalinya tinggi, ini kalau lama kelamaan kena tangan, terutama tangannya si tukang, ini akan berakibat kurang baik bagi kesehatan. Itu kekurangannya. Nah, dari segi finishingnya, kalau kalian pakai acian semen biasa ini ya, kalau dari acian semen biasa, nah acian semen ini membutuhkan pelamir seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kalian butuh pelamir setelah kalian ngaci, sebelum kalian cat dasar dan sebelum kalian cat finishing 2 kali. Jadi kalian butuh pelamir. Nah, setelah dipelamir ini perlu cat dasar. Dan kenapa juga perlu dicat dasar? Karena warnanya ini abu-abu gelap. Setelah dipelamir ya mungkin agak sedikit terang warnanya, dicat dasar lagi biar lebih terang, kemudian baru kalian aplikasikan dengan cat yang kalian inginkan warnanya 2 kali lapis, baru dia hasilnya maksimal ya kan. Kemudian untuk pengecatan ini minimal 21 hari. Jadi standarnya itu kalau kalian mau ngecat ya, ngecat dinding yang sudah diaci, jadi kalian harus nunggu kering dulu nih
nunggu keringnya itu 21 hari baru kalian bisa plamir, kalian cat dasar, baru kalian lakukan untuk pengecatan 2 kali finish, ya kan. Nah itu makan waktu yang lama. Kemudian setiap perbaikan ini pasti hasilnya tidak bagus. Karena apa? Karena dia ada bekas. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau kalian dinding yang kemarin yang diaci terus kalian nyambung lagi yang sekarang, itu pasti disambungannya kelihatan, ya kan. Nah itu kadang-kadang kalau kita cat sampai catnya itu berkali-kali itu baru hilang bayangan sambungannya itu. Nah ini kan sangat kurang bagus ya. Nah lalu kita akan bahas untuk yang selanjutnya itu kalau kita menggunakan dinding acian semen biasa, ya kan, semen biasa dicampur dengan mil. Saya hidden dulu untuk yang dua ini. Nah di sini ya, untuk acian semen plus mil untuk 1 meter persegi kita butuh semen 0,81 kilo, ya kan. Kemudian untuk milnya atau kapur halusnya ini kita butuh 2,44 kilo per meter persegi ya. Kemudian kalau untuk upah ini tetap sama ya, yang namanya upah ngaci itu tetap sama, tidak tergantung bahannya apa ya, tetap sama, itu 35.000 per meter persegi. Jadi totalnya itu adalah 38.500-an, ya kan. Kemudian untuk pengecatannya, kalau kalian pakai semen plus mil ini dicampur mil, ya kan. Nah, kalian masih membutuhkan pelamir karena warna yang dihasilkan ini warna abu-abu. Kemudian dia juga masih ada rawan terhadap retak rambut, ya kan. Jadi perlu dipelamir juga. Kemudian kalian perlu cat dasar juga, ya kan. Dan enaknya ya kan, kalian untuk pengecatannya cuman cukup 1 lapis karena warnanya ini kan tidak abu-abu gelap. Jadi begitu kalian pakaiin pelamir, pakaiin cat dasar, ya cat 1 lapis aja udah cukup, ya kan. Jadi warnanya yang kalian dapatkan itu sudah sesuai yang kalian inginkan gitu kan. Nah kelebihannya ya kan, kita bahas kelebihannya. Ini mudah diaplikasikan ya. Jadi semen ini mengurangi retak ya, mengurangi sambungan terutama di sambungan-sambungan ya. Jadi kalau misalkan kalian campur semen plus mil ini ya, kalau untuk di sambungan itu memang dia agak ngiket, lebih bagus dibandingkan dengan semen tok yang kalian pakai ya. Kemudian untuk acian semen plus mil ini lebih aman pada saat diaplikasikan. Jadi kalau kalian langsung menyentuh semen plus mil ini, kalau kadar semennya di bawah 30%, jadi kalian masih aman untuk secara kesehatan ya, tangan kalian itu, ya kan. Mungkin kalau yang alergi ya tetap harus menggunakan sarung tangan atau apa seperti itu. Nah kekurangannya ya, kalau kalian ngaci pakai semen plus mil ini ya kan, lebih cepat kering. Nah jadi ya ini kalian harus ekstra buru-buru ya. Jadi begitu kalian laburin ya kan, kalian harus cepet gosoknya. Jadi kalau begitu kalian ngelaburinnya itu bidangnya nggak usah terlalu lebar-lebar, karena takutnya kalau terlalu lebar dia kering, nanti kalian belum sempat gosok dia udah kering, itu susah, nanti malah jelek hasil aciannya, ya kan. Kemudian yang kedua, hasil acian kurang halus. Nah karena dicampur dengan mil ya kan, jadi memang untuk aciannya ini tidak sehalus acian pakai semen biasa, karena dia ya kapur ya, walaupun dia kapurnya halus tetap aja dia kayak masih ada tekstur ya, kayak masih ada tekstur di hasil aciannya ya. Dan ya kalian sudah tahu perbandingannya, kalau untuk biasa, untuk acian biasa itu kan dia tidak dicampur ya semen tok gitu kan. Tapi kalau untuk acian plus mil ini perbandingannya campurnya itu 1:3. Jadi kalau misalkan kalian ngaci ya 1 kilo semen ditambah 3 kilo kapur atau mil. Jadi 1:3 perbandingannya. Jadi totalnya 4 kilo misalkan. Jadi
selalu begitu. Nah, itu juga menjadi kekurangannya. Kadang-kadang kan kalau kita di lapangan itu kan kita nggak mungkin kalau kita mau mencampur tuh kita timbang dulu, oh saya pakai semennya tadi 1 kilo terus saya timbang mil. Ya ribet lah kalau tukang disuruh nimbang-nimbang dulu baru ngaduk, kapan selesainya gitu kan. Nah, itu juga jadi kekurangan. Jadi akhirnya campurannya itu tidak konstan gitu loh. Maksudnya tidak tetap gitu loh. Kadang berubah-berubah. Mungkin yang sekarang mungkin kelebihan semen, mungkin nanti yang acian sebelah sana itu kekurangan semen, kadang seperti itu. Nah, itu juga menjadi kekurangannya, ya kan? Jadi campuran antara semen dan kapur ini tidak konsisten lah intinya, ya kan? Nah, kalau untuk finishingnya ya, kalau untuk finishingnya permukaan ini memang lebih rata kalau kalian pakai semen plus mil, ya kan? Dan ini cepat kering. Kalau misalkan kalian pakai semen yang biasa tadi kan nunggu 21 harian ya kalau standar yang SMI ya. Jadi kalau kalian pakai semen biasa plus mil ini nunggunya sampai 10 sampai 15 hari. Jadi lebih cepat. Ya, kurang lebih cepat 1 mingguan, lumayan. Ya kan? Kemudian ada risiko retak. Jadi masih ada risiko retak. Makanya untuk finishingnya kita tetap melakukan pelamiran di dindingnya. Hasil acian dari semen plus mil ini kita tetap pelamir juga ya, untuk menutupi retak-retak rambut tadi karena dia masih ada retaknya juga ya. Kemudian warna masih abu-abu terang, jadi warnanya ini memang ya tidak segelap pakai semen biasa. Kalau semen biasa kan warnanya abu-abu gelap gitu kan. Nah, tapi kalau kalian pakein mil ini agak ya warnanya agak abu-abu putih terang gitu. Ya makanya untuk pengecatannya pun cukup hanya 1 kali lapis saja, ya kan, untuk finishingnya. Nah, kemudian kita akan bahas lagi untuk acian. Saya unhide dulu. Nah, ini saya hide dulu biar kalian nggak bingung nanti. Nah, kita akan bahas untuk acian mortar 3 roda. Nah, ini pakai TR30 ya. Maaf sebelumnya saya nggak dapat endorse dari material ini ya. Tapi memang ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya kerjakan. Jadi saya komparasi. Ya kalau kalian mau beli juga nggak apa-apa, nanti cek aja link pembeliannya juga ada di deskripsi, mudah-mudahan saya lampirin ya kan. Nah, kalau kalian menggunakan acian mortar 3 roda ini untuk TR30 ya kan. Nah, untuk 1 meter persegi kalian butuh 2,22 kg per meter persegi. Jadi dia memang lebih sedikit dibandingkan dengan acian semen biasa. Kalau acian semen biasa tadi kan kita butuh 3,25 kilo, tapi untuk pakai yang 3 roda kalian hanya butuh 2,2 kilo. Kemudian kalau untuk upah ya tetap saja sama 35.000. Jadi totalnya itu adalah 41.000. Kenapa lebih mahal? Karena untuk 3 roda TR30 ini ya rata-rata saya asumsikan untuk di harga di Bali itu per sak yang 40 kilo itu harganya 110.000 per sak ya kan. Ya dibagi aja 40 kilo ya hasilnya dapatnya kalau kita hitung per kilo ya 2.750 rupiah ya kan. Nah, ini yang membuat harganya lebih mahal. Makanya di awal video tadi sudah saya bilang harga untuk acian mortar itu ya bisa mencapai 100.000 sampai 150.000 ya kan. Kemudian kalau untuk pengecatan, nah pelamir kita tidak butuh lagi pelamir. Nah, ini kelebihan dari salah satu kelebihannya nanti ya. Tidak perlu pelamir, tidak perlu cat dasar, ya kan? Jadi kalau kalian pakai TR30, 3 roda TR30, ini kalian nggak perlu pelamir, nggak perlu pakai cat dasar. Jadi langsung finish cat ya, 2 kali lapis. Dah. Dapat langsung warnanya. Nah, jadi kalau secara untuk dari pengecatan dia lebih hemat biaya dari segi pengecatan karena tidak perlu pelamir dan tidak perlu menggunakan cat dasar. Tentunya ini nanti menjadi kelebihan waktu pengerjaan tentunya.
Nah, jadi totalnya itu adalah 58.651. Jadi hampir 59.000 total ngaci plus ngecatnya ya. Ini saya menggunakan tipe cat yang sama-sama menggunakan Cadillac interior ya. Jadi harganya tuh sama, kalian bisa cek di sini untuk harga catnya. Ya, karena namanya compare itu kan harus apple to apple ya, dari segi kebutuhan materialnya dan jenis materialnya. Cuman memang karena kita mau compare untuk semen biasa, semen plus mil, terus acian mortar ya, yang membedakan itu adalah aciannya, bahan dasar untuk aciannya. Nah, untuk warnanya sendiri, jadi warna yang dihasilkan dari hasil menggunakan acian mortar TR30 ini itu warnanya putih. Makanya kalian nggak perlu lagi namanya cat dasar plamir. Dan di sini kelebihannya itu adalah lebih cepat, kualitas lebih baik, dapat diaplikasikan satu dinding sekaligus. Oke. Nah, rendah alkali ya, dan tidak merusak tangan tukang. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, acian putih ya digosok menggunakan blok karet atau styrofoam. Ya, ini sama metodenya, sama kayak acian semen biasa atau semen plus mil juga sama, metodenya juga sama. Kemudian yang ketiga, lebih fleksibel. Jadi mengikat baik pada plester dan lebih tahan terhadap retak ya pada pergerakan dinding. Jadi kalau misalkan dinding kalian tuh agak bergeser atau mungkin ada gempa sedikit, kalau kalian bandingin, kalian pakai acian semen biasa, acian semen plus mil, terus acian mortar TR30 ini, nah acian TR30 ini lebih mengantisipasi dari keretakan tersebut. Makanya dia tidak perlu plamir karena dia menjamin tidak adanya retak rambut. Jadi tidak perlu ditutupi pakai plamir, ya kan? Nah, kekurangannya ya, yang pertama, ini tidak banyak tersedia di toko bangunan. Ya, biasanya memang seperti itu. Kalau untuk semen mortar ini barangnya kayak langka gitu di toko bangunan, ya kan? Mesti kayak inden dulu gitu kalau kita mau beli, ya kan? Kemudian tidak banyak tukang yang tahu akan keberadaan semen ini. Jadi memang ya tukang itu kan taunya ya semen, paling semen plus mil. Oke. Mungkin dia tahu juga ada semen acian mortar instan, dia tahu, tapi mungkin merek-merek yang biasa yang dia lihat yang terkenal lah kayak MU atau Dinamik atau apalah seperti itu kan. Nah, finishingnya ya kan, karena dia warnanya sudah putih, kemudian dia sudah tidak ada retak rambut, jadi tidak perlu plamir, tidak perlu cat dasar untuk finishingnya ya. Jadi dan siap dicat dalam 5 hari, jadi dia cepat kering, dia siap dicat dalam 5 hari. Begitu kalian ngaci, tunggu 5 hari, langsung udah cat finishing 2 kali jadi dindingnya ya kan. Jadi kalian lebih hemat waktu nah untuk finishing. Nah, perbaikan juga lebih mudah. Jadi karena dia warnanya dindingnya ini putih, kalau misalkan ada retakan atau sambungan, di sambungan ini juga bagus ya kan. Jadi tidak berbayang, kalau pas dicat itu nggak berbayang bekas sambungannya karena dindingnya warnanya putih ya kan. Kemudian putih lebih tahan lama dan pengecatan lebih terang pasti ya kan. Dan yang kelima, baik untuk internal dan eksternal. Jadi ya memang bisa diaplikasikan di dinding luar atau di dinding yang di dalam untuk interior. Nah, lalu kita akan bahas untuk pembanding dari acian mortar TR30, yaitu kita menggunakan acian mortar MU200 dari Weber ya kan. Nah, di sini untuk acian mortarnya ini per meter persegi kita butuh 2 kg ya kan. Nah, kalau untuk harganya di sekitaran Bali ini harga per sak yang 40 kilo itu harganya 150.000. Bahkan ada yang jual 155 sampai 157 hampir 160 per sak yang 40 kilo. Nah, tapi kemarin saya kebetulan juga ada beli, itu dapat harga 150.000 per sak
yang 40 kilo, dan kita hanya butuh 2 kg, jadi totalnya itu per meter persegi adalah 42.500. Memang dibandingkan dengan semen 3 roda TR30 sama semen plus mil, semen biasa ya, dan semen biasa aja, itu memang untuk MU itu harganya paling tinggi dari segi pengacian ya. Nah, untuk pengecatannya pelamir ya, kalau di pelamir dari pengecatan, kalau kalian menggunakan MU 200 ini kalian tidak perlu pelamir karena dia sama kualitasnya, hampir sama kualitasnya dengan acian mortar. Jadi kelebihannya itu dia menanggulangi retak rambut ya kan, jadi kalian tidak perlu tutupi lagi pakai pelamir. Kemudian tapi masih membutuhkan cat dasar ya kan. Nah, masih membutuhkan cat dasar, lalu membutuhkan 2 kali lapis untuk pengecatan finishingnya. Nah, jadi totalnya kalau untuk pengecatan itu membutuhkan biaya 19.800 ribuan ya kan, 19.800 rupiahan ya kan. Nah, secara total per meter persegi kalau acian mortar MU 200 itu adalah 62.300 rupiah ya kan, hampir 62.500. Nah, kalau untuk warna dia hampir sama dengan 3 roda TR30, yaitu warnanya putih, dan kelebihannya ini dapat diaplikasikan pada bidang plesteran dan beton ya, baik interior maupun eksterior. Jadi kelebihan untuk MU 200 ini, kalau kalian misalkan dinding kalian tuh dinding beton ya, tidak jadi masalah, bisa diaplikasikan. Kemudian mencegah terjadinya retak rambut. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan pelamir. Oke, sudah saya jelaskan juga. Yang keempat, dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari. Jadi sebenarnya perbandingannya, kalau umur acian ini bisa dicatnya lebih cepat mana? Ya lebih cepat 3 roda sebenarnya. Dia 5 hari udah bisa dicat. Kalau MU kalian 7 hari. Kalau semen biasa plus mil kalian nunggu 10 sampai 15 hari. Kalau pakai semen biasa itu 21 hari, 3 minggu. 3 minggu ngapain aja nunggu ngecat aja. Ya kan kelamaan ya kan. Makanya kadang-kadang tukang itu belum 21 hari kadang baru ngaci seminggu aja udah dicat. Makanya apa? Hasilnya kebanyakan dinding itu ya, belum ada setahun, belum ada 6 bulan, dinding itu berjamur. Pelamirannya pada gelembung ya kan, pada rontok. Itu karena apa? Tukang tidak sabar nunggu acian itu kering sesuai umurnya. Makanya hasil dindingnya itu ya di awal kelihatan bagus ya kan, begitu baru 3 bulan 4 bulan dinding itu belum kering, udah dipelamir, udah dicat dasar, udah di cat finishing, akhirnya apa? Pelamirnya rontok, gelembung-gelembung sendiri ya kan, berjamur ya, karena itu tadi acian belum kering maksimal ya kan. Nah, terus kekurangannya ini ya kan, tidak banyak tersedia di toko bangunan ya. Beberapa toko masih tidak menjual untuk semen MU ini ya. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang memang ngaci itu biasa pakai semen biasa aja. Kalau mil banyak sih yang jual gitu kan. Ya karena pertama mungkin kalau proyek-proyek besar ya ya pakai MU gitu kan. Tapi kalau untuk proyek-proyek rumah biasa itu kebanyakan tukang itu menggunakan untuk acian itu semen biasa. Nah, yang kedua kekurangannya ya sama seperti yang saya sebutkan di 3 roda tadi, banyak tukang itu memang kurang mengetahui cara pengaplikasian atau mengaplikasikan untuk acian pakai semen mortar MU 200 ini. Tapi ya di beberapa proyek-proyek yang besar ya kebanyakan sih sekarang udah tahu sih. Ya mungkin karena umumnya biasa pakai semen biasa, jadi dia begitu dikasih pakai semen MU itu, ini gimana padahal sama aja caranya ya kan. Kemudian untuk finishing ya acian warnanya abu-abu muda ya kan, atau warna putih ya kan,
Jadi ini tidak perlu pelamir, ya kan. Kemudian yang kedua itu siap dicat dalam 7 hari. Kemudian yang ketiga putih lebih tahan lama dan pengecatan lebih terang dan tahan lama. Lalu yang keempat ini baik untuk internal dan eksternal. Oke. Jadi ini kalau kita bicara komparasi antara semen biasa, kemudian semen plus mil, lalu ada acian mortar 3 roda TR30, kemudian ada MU 200 ya kan dari Weber. Kalau untuk semen biasa itu dari segi harga itu totalnya adalah 62.000 biayanya. Ini udah plus ngecat ya, udah jadilah dindingnya dari ngaci sampai ngecat. Kemudian kalau kalian pakai acian semen plus mil itu 57.325 rupiah ya kan. Lalu kalau kalian pakai acian mortar merek 3 roda TR30 ya, itu 58.651 rupiah. Dan kalau kalian pakai MU 200 dari Weber itu total biayanya adalah 62.340. Nah, dari segi harga sih tidak begitu jauh berbeda. Jadi kalian tinggal putuskan saja kalian mau pilih yang mana. Jadi kesimpulannya, harga acian mortar per sak yang terlihat mahal sebenarnya pada saat pengaplikasian harga tidak jauh berbeda dengan acian semen biasa. Selisih harga itu kisaran 3.000 sampai 5.000 per meter persegi. Nah, jadi kira-kira kalian kalau mau ngaci dinding mau pakai acian semen atau semen plus mil atau acian mortar? Coba komen di bawah. Oke, semoga informasi ini membantu kalian yang sedang mendang-mendingin pilih-pilih material untuk pekerjaan acian dinding. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ingin diskusi lainnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang telah nonton. Saya Anggur Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.